Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Hari ini kita akan ada di Cinta ke-29. Tidak terasa sudah 29 minggu kita bersama-sama membicarakan tentang hal-hal yang menarik dibahas oleh para asmen dari TWIM. Dan malam ini kita akan kembali bersama-sama dengan Sisklesia. Sisklesia ini nanti saya perkenalkan. Halo Bro Russell. Wah, Bro Russell ini yang di LA, teman lama saya. Selamat bergabung, Bro. Sisriwati juga teman online saya ini. Melinda, eh, Bro Joko, selamat bergabung. Kita tunggu ya sampai nanti Sisklesia bergabung. Jadi setiap Senin malam saya jam 7 malam waktu Indonesia Barat saya mengadakan pembicaraan seperti ini yang saya namakan cinta. Cinta ini saya minta waktu itu sama Sisklesia, bantuin dong, kan Sisklesia pintar berkata-kata, bantuin saya ya untuk buat apa sih anonim ya, apa namanya, kepanjangan dari cinta. Dan Siskles bikin cerita inspiratif nampol Twimers asik ya. Jadi Siskles sudah bergabung. Ada Siskles ini nyanyi di acara cinta. Jadi saya juga sudah bilang udah lama nih kita nggak dengar suaranya Siskles. Kangen loh sis. Malam Siskles ya. Halo, Sis Brand. Iya. Kangen lo udah lama nggak kedengeran lagu suara cintanya. Iya, ini belakangan ini lagi agak sibuk Sis Brand. Iya, paham, nggak apa-apa, Lagi banyak. mengerti. Iya, nah saya perkenalan lagi ya, Sisklesia pernah mengisi di Cinta Ketiga, itu di 21 Desember, dan sekarang sudah ke 29 sis. Dan Sisklesia ini adalah seorang agen properti sejak 2001, pengajar lepas bahasa Prancis. Beliau pernah kuliah di S2-nya di University di Switzerland, S1-nya di Universitas Indonesia. Siskles adalah seorang penulis, penerjemah sejak tahun 93. Beliau adalah seorang pencipta lagu dan penyanyi, ibu dari 2 orang anak. Dan tema malam ini yang akan kita bahas adalah meditation and the amazing karma. Wah, seru nih. Seru nih sis kalau kita ngomongin karma. Pasti banyak yang Iya, tertarik. sebelum Iya. Silakan sis kelas cerita. ya. Makasih Sis Brand diundang lagi di acara cinta ya. Sebelumnya ini suaranya jelas nggak ya? Saya agak putus-putus dikit sih Sis. Bagus ya. Suaranya jelas, cuma gambarnya ada sedikit blur. Tapi sekarang oke, udah Oke, bagus. Ya. iya. Uh-uh. Thank you. Ini saya hari ini habis divaksin Sis Brand. Jadi semuanya lancar, Oh, bersyukur. aduh. Terus jadi iya, sadu, thank you. Jadi saya ngerasain banget ya, saya sejak ikut TWIM di akhir Desember, kalau nggak salah 2012, itu manfaatnya banyak banget, sampai kadang-kadang kita juga nggak sadar gitu ya. Karena segala sesuatu itu menurut saya itu proses gitu. Jadi Ya, betul. sedikit-sedikit tiba-tiba ya sampai satu tahap ini saya menyadari oh kok udah begitu jauh ya, jadi kita sampai bisa ngeliat bahwa wah yang namanya karma itu betul-betul apa ya, satu kesinambungan yang kita tuh nggak bisa kita escape atau nggak bisa kita lari, kita bohongin atau kita ibaratnya ada kan kadang orang yang pinter strategi, oh saya begini nih begini, saya mau atur-atur gitu ya. Tapi gimana pun kita mengatur itu kita nggak bakal menang lawan alam gitu loh.
lawanan Mana bisa karma itu karma nggak diatur. Lucu juga yang betul bilang sih. karma bisa diatur ya sis. Iya, iya. Kadang kan ada ya sis yang merasa, oke saya nanti ininya aja nih kayak gini-gini nanti pinter deh pokoknya orangnya lihai gitu. Tapi ya tetap aja kayak misalnya saya ya kadang nganterin klien gitu sis. Saya tuh pada dasarnya ya udah kadang percaya aja gitu. Tapi yang namanya memang ada jalan ya selalu kayaknya ketemu aja gitu yang pas. Kayak misalnya dulu pernah ya saya waktu saya lulus kuliah gitu di UI kan teman-teman pada bilang kok mau sih kelas bantuin Wihara udah kuliah susah-susah gitu. Kuliah di UI di Depok ngapain yang lain-lain kerja dapat hasilnya banyak kok kamu bantuin Wihara gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa juga sih saya karena seneng gitu ya, seneng aja enjoy kerja bantuin Wihara karena bikin majalah, bikin-bikin tulisan emang hobi saya. Terus juga saya merasa nggak ada tanggungan gitu kan, papa mama udah nggak ada. Terus juga saya cuma cukup hidupin diri sendiri, cukup lah gitu kan. Jadi saya juga nggak ngoyo, saya bilang oke saya udah cukup. Dan akhirnya saya juga nggak nyangka-nyangka, tau-taunya saya dapat beasiswa gitu ke Swiss dan semua Hmm. bilang dosen aja yang bikin rekomendasi bilang kok bisa dapet karena itu nggak pernah ada yang dapet gitu loh ini kok kamu bisa Wow, gitu nah luar itu biasa. satu hal yang nggak pikir itu sis Berapa tahun di Swiss, sis? ya gimana sis suaranya Berapa, agak freezing berapa tahun di Swiss? 2 tahun lebih sis di Swiss jadi sempat magang Wow. juga sempat gitu. Mm-mm. Kalau gitu bahasa Terus Prancisnya juga luar biasa ya? sadu sis jadi ya bahasa gitulah sis kalau dipakai ya bisa lancar tapi kalau kita Iya, kadang jarang pakai agak-agak lupa gitu ya. iya benar. Yang paling saya amazing yang paling amazing itu ini sis yang saya ngerasa diajarin Bante tuh tentang 6R ya saya ngerasa gini kalau dulu kan kita misalnya saya ya pribadi saya misalnya sering berpikir tuh papanca ya kayak berkembang biak pikirannya dari A bisa misalnya cuma lihat sekilas orang gitu si A gitu terus pikiran bisa kemana-mana si A enak ya hidupnya gini terus timbul rasa iri gitu kan si Ya. A kok kita nggak kayak si A gitu kan terus si A itu kayaknya gini-gini terus berkembang. Nah, pada saat ini saya ngerasa uh, udah ada rasa apa ya berproses ya sis ya berproses kayaknya udah mikirin bisa cepet balik gitu. Saya lagi ngerjain ini nih stop udah gitu. Karena kita pakai 6R dalam kehidupan sehari-hari ya buat Ya. teman-teman yang nggak tahu 6R. Jadi 6R itu ada 6 rangkaian. Jadi di mana kita satu kita recognize, kita sadar gitu. Begitu kita udah mau mikir gitu, kita sadar oke sekarang saya lagi ngapain nih gitu. Saya lagi ngerjain misalnya terjemahan dan buat saya itu sangat bermanfaat karena saya fokus saya kerja yang perlu ketelitian terus saya juga perlu kenetralan dalam menerjemahkan gitu karena kita nggak boleh pakai persepsi sendiri atau kita nggak Betul. boleh masukin kita punya misalnya saya mau ini nih menurut saya begini gitu loh tapi padahal ngarangnya mungkin nggak berpikir begitu gitu kita yang kayaknya suka kepo sendiri gitu kan nah jadi di situ saya merasa manfaat 6R yang terakhir Sis Brand kan ngasih terjemahan saya bersyukur saya diberi seperti gitu itu buat latihan banyak buat saya jadi hari itu saya lagi kesel Sis Brand kadang-kadang ada banyaklah masalah keluarga masalah pekerjaan gitu kumpul gitu kan cuma enaknya sejak latihan TWIM jadi kita ada seperti ada apa ya kayak klik Keren. gitu Ya. begitu mau pikir udah langsung 6R gitu jadi inget Benar. recognize terus habis gitu rilis udah bebasin jangan diperpanjang gitu dan itu membantu sekali dalam
berdealing atau berhubungan dengan klien. Kenapa? Kadang kita ketemu orang tuh karakter banyak loh, Iya, 1001 macam. Kalau betul. kita keturutin ikutin emosinya dia gitu. Kan kadang pagi-pagi nih, misalnya seperti kemarin jam 6 pagi loh sis, ditelepon sama klien, Wow. ngomel-ngomel dia. Ngomel-ngomel, iya mungkin dia lagi nggak enak hatinya atau gimana. Nah kalau kita nggak belajar gitu ya untuk recognize, kita sadarin dan kita rilis, kita pasti akan kesel. Seharian pasti kita di rumah bisa berbuntut panjang karena orang Jadi nggak marahin enak ya. kita ambil sampahnya, Ya, ya kita ambil betul. sampahnya kita terus tularin lagi, dan dari orang satu nanti anak kena dia akan kesel lagi terus gitu. Ya, Nah ya, tapi kalau betul. pada saat kita sadar gitu, jadi kita udah stop ya sampai di sini. Nah kita langsung seperti ada rel nih, hidup itu kan kata orang pilihan. Jadi kita terima karma buruk kita, misalnya udah dingomelin orang, kita mau nerusin kemana, mau ngomel lagi atau kita mau pilih cabang rel yang berbeda. Nah ya udah kita ya jalan pagi aja gitu kan, atau dengerin ceramah Bante gitu kan pas hari Minggu, atau kalau lagi ada kerjaan ya lanjut kerja. Nah itu Ya, yang membuat saya merasa 6R sangat berguna gitu sih. Jadi udah gitu kadang kan tegang nih sis, udah tegang, udah dirilis, relax gitu kan ya, kita. ya, Jadi ibaratnya biasanya kita ada nih sedikit ketegangan di badan kita karena kita terbiasa kan, namanya orang ya udah hidup bertahun-tahun, biasanya kalau di ngomelin orang kita pasti akan ini lagi gitu, berarti ya, akan kesel lagi, jadi kita nahan. Nah pada saat itu saya coba praktekin terus gitu sampai yang pas nerjemahin itu sih kerasa banget satu hari semakin kita sering 6R, 6R, 6R terus, kita jadi kayak satu mindset gitu. Pokoknya ketemu, oke, saya jadi kayak naik sepeda, wah lancar banget. Berenang benar. seperti gitu juga, lancar banget gitu. Udah, Ya, ya, begitu ketemu yang komenan dikit, udah kita oke. Begitu dia, kadang halus sekali sis. Kadang kita kalau udah sampai satu nerjemahin itu enaknya gitu sis. Kita melatih batin ya, jadi batin itu kayak datar gitu. Jadi kalau begitu kita tek gitu dikit, oke, saya udah paham nih. Nih saya lagi nggak nyaman. Nah ya. oke, disiksa, biarin gitu. Iya, Ada dikit, karena sis Kles kan termasuk salah satu orang yang sensitif ya sis ya. Jadi bagusnya kalau sudah punya UPK, tenang seimbang. Nah inilah yang sis alami. Jadi tidak terbawa sama apa sih kalau Bante suka bilang tuh seperti roller coaster, ya, ya roller sis. coaster perasaan. Kalau iya betul. Kadang saya suka sama Bante kalau ke wihara lagi dana makan, Bante suka cerita, ya beginilah nasib kita-kita kalau yang sensitif tuh kadang kayak spons gitu kan. Kayak Hmm, spons. Jadi kalau samping kita lagi gimana, kita rasanya aduh ini lagi nggak enak hati nih gitu kan. buru-buru pasang babu Jadi tuh. kita berasa gitu. Cuma Ih, ya jangan sejak lupa ada pasang 6R enaknya, bubble. Iya. iya sis. Jadi ada ini ya sis, ibaratnya kalau ada 6R itu spons sama sabun pembersih, pembersih lemak. Jadi dibantu, sponsnya udah habis nyerap-nyerap yang berminyak, dicuci pakai itu larutan pembersih. Jadi Keren nih, apa analoginya dari Siskles ini keren nih. Cuci pakai sabun pembersih sponnya. iya. Wah, Jadi kita yang spons-spons itu penting banget berlatih 6R ya. 6R itu buat saya bukan ini sih, saya tuh bukan nganggep itu satu, oh kita Buddhis baru belajar 6R, enggak. memang enggak betul. Siapapun, dimanapun, Ya, karena kan bisa pakai banyak 6R. sekali bro dan sis yang belajar Twin itu bukan Buddhis, tetapi tetap saja bermanfaat karena ini Ya, 6R ini tidak ada hubungannya dengan Buddhism. Tetapi bagaimana kita menggunakan ini, melepaskan nafsu keinginan kita, yang tentunya dasarnya dari
apa yang Buddha ajarkan. Tapi tidak ada hubungannya dengan Buddhism. Karena ini kalau tidak jeli dilakukan karena kan dulu waktu sebelum Bante Wing populerkan meditasi dengan relax, dengan 6R itu, banyak guru meditasi tidak menjelaskan tentang relax step. Tetapi Bante Wing menemukan kembali dan itulah bisa kita pakai waktu mengatasi gangguan di meditasi dan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, sis kelas ini lebih terpakai dalam kehidupan sehari-hari ya sis ya. Iya, sangat bermanfaat sis. Jadi Iya. sebenarnya ya saya kadang-kadang gini sis, menyadarinya kok meditasi kenapa ya perlu gitu. Kan kadang-kadang ada yang merasa yang bilang abis meditasi males kerja atau males ngapain gitu. Kalau buat saya terbalik. Kalau saya lagi benar meditasinya kerja saya rajin. Karena Mhm. kenapa? Kerja jadi agen properti itu banyak tantangannya. Kelihatannya simple gitu, cuma masarin. Tapi yang kita nggak sadarin itu kadang-kadang bagaimana kita menghadapi karakter orang yang begitu banyak. Karena kita Betul. berhubungan dengan notaris, dengan klien, terus juga dengan orang yang namanya ya sis, kadang-kadang yang jual rumah itu orang kaya gitu ya, atau orang yang sangat powerful, mereka udah biasa gitu kan namanya orang berada sekali, jadi ya kadang-kadang mereka ada satu rasa bahwa saya mau jual-jual, kalau enggak ya enggak gitu, dan kita mesti dealing gimana dengan diri kita sendiri pada saat mereka misalnya saya nggak jadi nih padahal kita udah capek-capek pasarin, dan gimana Wow. kita Oh, suka begitu ya sis menganggap ya? menganggap bahwa iya. Wow. Jadi itu udah biasa. Kayak tadi misalnya saya nungguin orang 2 jam setengah, 2 jam setengah gitu kan. Jadi itu bukan satu hal yang inilah, bukan satu hal yang luar biasa. Itu kita udah makanan sehari-hari. Kadang nungguin orang tuh berjam-jam gitu ya. Itu Wow. buat saya kalau ada 6R ya udah kita latihan aja sambilan duduk, kita kerjain yang bisa kita kerjakan. Kadang saya bawa buku, kadang saya juga sambilan follow up klien gitu kan, kayak Mhm. begitu. Jadi kita penuh apa ya, penuh semangat, tapi kita juga nggak berambisi. Benar betul kita bisa kayak seimbang gitu, dan di sana saya menyadari ya ini semua berkat apa, karma baik ya sis. Karma baik kenapa? Bertemu dengan Twim, bertemu dengan Sis Brand, bertemu dengan Bante gitu. Jadi kita seperti ada yang arahkan gitu. Kadang saya suka merasa gini loh, saya tuh kalau lagi sedih gitu ya, down gitu, saya merasa loh suka ada kayak ada yang di samping saya gitu, merasa kayak ada yang nggak usah takut gitu, kayak yang bilang nggak usah takut, nggak usah khawatir. Terus saya selalu ingat pesan Bante, kalau kamu menjaga Dharma, Dharma akan menjaga kamu gitu. Betul Nah itu saya sekali. tuh kadang-kadang iya daun terngiang-ngiang loh sis. Jadi saya tuh nggak pernah kata klien saya, kamu semangat banget Flash, kayaknya mereka selalu bilang sekirain saya tuh enak gitu, jalan hidupnya lancar gitu ya. Tapi padahal nggak begitu juga. Tapi saya jalaninnya ya lumayan lah, banyak yang support saya, dan saya merasa belakangan ini tambah lama tambah banyak orang yang baik gitu. Ya, Jadi waduh. komunitasnya itu juga, komunitas Twim juga betul-betul satu komunitas yang positif buat saya Betul ya. sekali. Di situ kita, iya, kita nemuin loh sis, kita kadang hidup itu ya begitu, seperti yang dibilang hidup itu duka. Duka itu bukan berarti menderita atau gimana, tapi ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi Betul. pada saat kita lagi banyak ada macam-macam lah, lagi pandemi gini kan, ada suami juga di kerjaannya tiba-tiba ada ini nih pengurangan gitu kan. Ya udah, tapi untungnya ya sis ya, karena kita betul-betul seperti yang Bante bilang, kita tuh menjaga dharma dalam arti bukan sekedar tiap hari berdoa terus gitu, bukan, tapi kita Mhm. lihat dari pikiran kita apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa bermanfaat, apa yang bisa kita Betul. bagi. Kadang kita kelihatannya nggak punya apa-apa, tapi kita bisa loh mendoakan semoga kamu berbahagia. Dan kalau Ya, orang yang peka itu kerasa banget, betul sekali. kenapa?
saya waktu tahun 2012 itu sis, makanya saya percaya banget sama Twin. Kenapa? Saya tuh ngerasa banget sampai kayak ada yang saya kan orang sering khawatir ya, sering rasa takut gitu loh sih. Kayaknya nggak tahu apa-apa, tapi saya suka takut. Kadang ke tempat, pokoknya kayak kalau mau ada bencana alam atau apa, saya suka nggak enak, deg-degan gitu. Bukan deg-degan juga ya, kayak rasa kayaknya ada sesuatu gitu. Ya, Tapi saya ya. juga nggak bisa ngomong, Karena nggak saya ngerti gitu. sensitif, ya. Jadi Ya. bisa merasakan itu. Sis juga sering nggak ngerasain Terus tiba-tiba tuh merasa beruntung. takut gitu, terus kayak udah takut tuh kayak gelisah, terus kayak sedih gitu. Iya, Ya, itu sering bisa gitu sih, ngerasain terutama energi kalau petak lagi tuh yang pusing. ada di dekat sis. Kalau tidak mengerti ya, itu bukan perasaan sis. Jadi memang banyak orang yang punya kesensitifan seperti itu, tapi tidak mengerti bagaimana cara mengatasi. Ya itu bisa merasakan energi-energi seperti itu. Kalau saya dulu ngerasainnya sis, itu kalau seringkali kayak gempa bumi. Jadi saya bingung kenapa Oh, sih kalau lihat gantungan-gantungan gak goyang. Terus saya tanya waktu itu lagi talk show sama para Mita, Mit, kenapa ya kok saya sering ngerasain kayak gempa bumi? Oh deket tante tuh ada jin yang lewat katanya gitu. oh, Jadi saya baru tahu, oh gitu ya udah doakan pancarkan meta gitu. Jadi itu berpengaruh juga. Sis ada yang bertanya, hmm, wah ini iya, pertanyaannya tentang perceraian. Bila malam Sis Brenda izin tanya, bila kita sudah terlanjur bercerai dengan pasangan, apakah masih bisa membayar hutang karma? Jangan benci, jangan dendam, jangan marah, jangan sakit hati, jangan kasihan, jangan sayang. Perasaan itu harus netral, sis. Kalau sis perasaannya netral, maka tidak ada tarik-menarik lagi tentang karma dengan beliau. Jadi, dan bagaimana bisa menetralkan, yaitu latihan UPK, tenang seimbang. Gimana caranya? Mulai dari meta. Gimana caranya? Belajar sama Sisklesia. Belajar di tim. Salah satu asmen kami adalah Sisklesia. Jadi begitu. Jadi belajar dari kasih itu akan berkembang jadi tenang seimbang. Pada saat pikiran kita tenang seimbang sudah tidak itu dan kita bisa 6R seperti yang tadi Siskles bilang. Itu pun mengikis karma ternyata. iya. Iya, Nah, saya salah satu pertanyaan sis itu juga betul-betul saya berterima kasih. Kenapa? Komunitas Twin itu betul-betul saya nggak mau bicara besar ya, karena kita sudah lama makin berproses menjalani meditasi, nggak terlalu mau ngomong-ngomong gimana lagi. Saya belakangan ini juga jarang, kalau dulu saya suka muji-muji klien gitu, tapi belakangan ini saya sadarin kok kayaknya saya ngomong nggak terlalu ini deh, kayaknya yang penting-penting aja gitu. Ngerasa sisis gitu. Dan ya, ini juga saya bukannya ngomong besar atau gimana ya, saya bukannya muji-muji Twin, tapi coba aja nanti kalau udah masuk kita akan ngerasa sendiri gitu. Mereka semuanya action, jadi nggak terlalu banyak basa-basi atau gimana, tapi kalau ada yang kesusahan, saya waktu itu juga pernah alamin yang sis bilang, sis tanya itu. Jadi tadi sis siapa tuh yang tanya perceraian atau gimana, namanya keluarga itu pasti ada badainya gitu ya. Nah, tapi saya bersyukur, beruntung ketemunya sis Brand dan semua teman-teman baik. Jadi kita tuh diarahkan, terus kita juga bukan kayak di judge ya, bukan kayak di judge, oh kenapa begini gitu, enggak sama sekali. Dan kita berasa dihak, merasa dipeluk. Jadi kita merasa dikasihi, diterima diri kita apa adanya. Jadi kita nggak usah pakai topeng gitu. ya Itu yang betul. bikin saya senang di grup. Nyaman gitu loh sis, nyaman karena kita nggak harus jadi orang lain. Ya udah Ya, saya tuh kayak gini, kan orangnya tahu sendiri lah sis Brand, orang kayak seniman gitu, ntar kadang-kadang saya lagi mood ya saya aktif gitu kan, ntar kadang-kadang kalau lagi saya lagi ada masalah gitu, tapi sis keluar. Brand tuh buat saya ya, udah kayak mama gitu, Iya, terima saya apa adanya. Kalau yang lain kan kadang si Klesia dia mah kayak gitu, moody gitu kan, moody dia ntar masuk, ntar kadang-kadang dia nggak aktif gitu kan. iya, enggak Kalau yang apa-apa. lain mungkin udah nggak mau terima saya.
Tapi grup twin itu kita tuh betul-betul welas asinya tuh welas asi seorang ibu. Jadi kayak kita tuh diterima pokoknya nggak pakai kamu harus begini begitu tanpa Ya, syarat. Jadi ya, tanpa syarat nggak ada pokoknya unconditional gitu. Unconditional itu yang saya betul-betul thank you. Itu ya, saya bikin saya apa jadi pribadi yang bisa bisa berkembang seutuhnya ya. betul. Itu sih. Karena dari saya pun, saya mengajar, saya membimbing asmen, waktu saya mengajar online itu dulu, saya menganggap semua murid dan semua teman-teman ini bukan teman sis, tapi anak saya. Jadi kalau Ya, seorang ibu kan ya, nggak membeda-bedakan ya, anak si A, anak si B, semua sama sayangnya. Jadi betul-betul ya unconditional, jadi seperti yang ada di Karania Meta Sutta, bagaikan cinta seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Ya begitu. Jadi memang menyayangi gitu. Jadi nggak pakai tendeng aling-aling karena si ini ngasih ini, makanya saya kasih perhatian lebih. Lah ya enggak. Pokoknya ada yang butuh bantuan selama bilang ya pasti kita bantu gitu. Walaupun bukan ya. asmen. Ada beberapa hari yang lalu salah satu twimmer, udah lama beliau praktek twim sama kita. Kemudian cerita istrinya terkena positif COVID. Dan nggak lama anaknya juga positif COVID. Bagaimana? Saya bilang, saya bantu ya dengan energi. Kemudian saya juga bantu dengan mau kirim ivermectin. Tapi katanya sensitif sama itu, sama apa kimia. Jadi tapi tetap saya Oke. kirimkan itu karena eh, teman di Twin ini butuh. Juga anaknya juga butuh. Hmm. Jadi tetap saya kirimkan. Terus katanya ada gangguan ya saya juga kirim sabun, kirim minyak, Omega, karena itu bisa membantu. Karena nggak wajar sih kulitnya itu merah-merah. Kalau kulit COVID kan nggak begitu. Jadi Iya, dan saya iya. kasih lihat ada salah satu asmen kita Sis Ivana itu kirim gambar orang merah itu di leher, merah banget, dikasih pakai sabun, pakai minyak, merahnya berkurang. Nah kalau ada gangguan seperti itu ya saya bilang coba deh pakai dulu gitu. Jadi walaupun beliau bukan asmen, tapi tetap kalau dia butuh bantuan yang saya bisa saya pasti bantu. Apalagi kalau pakai energi Brahma Wihara, kan gratis energinya. Kita cuma pancarkan Iya. cinta kasih gitu kan, nggak ada biaya Nah, apa-apa gitu. nah Betul itu tuh yang yang tulus. itu sis yang saya bilang ya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Saya pun saya pertama kali awal ikut TWIM itu karena saya banyak luka batin gitu. Jadi saya merasa kan kalau orang luka batin itu antara dua, antara dia ketakutan jadi orang yang ini atau dia jadi keras gitu. Nah saya termasuk orang yang keras yang jadi maksudnya ngebales gitu. Hmm. Dia juga jahat sama saya, kenapa saya mesti baik ke orang gitu kan. Nah pada saat Bukan itu sih, saya saya dulu begitu malu. sis. Orang baik sama saya bisa 10 kali lebih baik. Tapi kalau orang jahat sama saya bisa 10 kali lebih jahat. Itu dulu saya begitu loh sis. Dulu, Oh, ya. dulu begitu. Berarti kita alurnya sama. Iya, Alurnya iya sama. sis. Iya. Tapi untung banget kena twin Saya itu itu berubah. sih, iya. Ya, jadi saya dulu pikirnya gitu sih. Terus saya malu pas ketemu di Twim. Kok teman-teman tuh udah saya kesel kan, saya betak gitu kadang kan. Saya kan judes juga gitu kan. Udah dia galak sama saya juga maksudnya bukan bukan orang Twim yang galak ke saya, tapi maksudnya orang lain yang lagi ituin saya, terus saya kan emosi nih. Wah, pas ada yang itu saya pikir wah orang ini juga begini, jadi kita kayak mensamaratakan semua orang kayak gitu gitu kan, ngejudge gitu. Terus abis gitu jadi saya merasa udah ngapain saya baik gitu, tapi saya jahat pun teman-teman di tweet tetap baik, jadi saya pikir malu juga ya gitu kan. Jadi lama-lama
itulah yang dibilang kasih sayang seorang ibu. Biarpun kita gimana, tetap aja ibu baik gitu kan. Jadi Hmm. lama-lama kita kan malu sendiri. Gak boleh dong kayak gitu kan. Terus karena kita juga cukup sayang, cukup cukup perhatian, cukup kayaknya cukup kebaikan. Makin lama kita jadi lembut gitu. Jadi Ya, lembut, jadi merasa betul. oh saya juga itu dong, saya udah dapat kebaikan, saya mau pay it Iya, forward ke orang sekitar. Kita misalnya iya. dibantu, banyak kemudahan dalam soal itu yang sis bilang tuh tadi ya, saya betul-betul loh, sis Brenda itu lagi pas mau ketemu saya waktu function itu, beliau sebenarnya lagi sakit loh. Saya tapi sis Brand masih saya nitip sabun masih dibawain gitu, ya ampun, itu saya betul-betul saya bilang sama suami ya, kita beruntung ya ketemu, karena sis Brand itu betul-betul baik banget. Kadang apa ya, saya tuh susah ngomongnya saking ini ya, saking kadang-kadang kok ini kayaknya sincere banget gitu, dibawain ini sabun lah apa gitu sis Brand tuh kayak gitu tuh. Terus kadang-kadang minyaknya juga bagus banget. Kalau teman-teman ya, saya benar-benar rekomen ya beli sis brand itu. Ada kalau mau pesen ada sabun. Jadi sabun itu kadang kita percaya nggak percaya sis, yang sis brand itu bilang betul banget. Saya kadang saking sensitifnya, saya tuh nggak bisa masuk ke satu tempat loh kalau yang kotor. Jadi saya tuh ketahan di depan pintu. Saya pernah mau masuk ke satu Hmm. ruko klien, dia nitip, dia bilang pasarin. Saya bilang, saya mau masuk, saya nggak bisa sis, saya nggak bisa, bener-bener kayak ada yang tahan saya. Dan tiba-tiba saya kayak didorong jauh sekali gitu. Saya pikir udah mental, ternyata saya masih tetap berdiri di situ. Tapi habis itu saya udah tahu ini ada yang nggak beres. Saya langsung keluar, saya nggak berani masuk. Terus nggak berapa lama suaminya dia, anaknya dia pada meninggal semua dalam waktu berdekatan. Wow. Saya benar-benar udah dibilangin, kayaknya saya udah ada yang kasih tahu jangan masuk gitu. Hmm. Jadi Hmm. saya juga berani sih. Nah, itu yang kayak tempat-tempat begitu, saya memang nggak masuk, tapi efeknya aja walaupun di depan, itu kan kita kayak kedorong ya, kalau orang bisa lihat mungkin itu udah kayak mental saya ya kan, Hmm. kalau kita ada energi itu pasti kan ada yang ngelindungin, tapi Ya, tetap kita kayak kena imbasnya gitu, kayak ya. kena imbasnya, pulang lemes, saya pulang lemes. Oh, Nah, kalau kayak begitu, saya pakai sabun. Makanya saya mandi kemarin tuh dulu. nitip sama si Ben, saya pakai sabun. Sabunnya itu betul-betul bagus. Percaya nggak percaya ya, saya sih bukan tipe orang mistik ya. Saya orangnya pakai logika gitu. Hmm. Menurut saya gini, sesuatu itu ada energi, ada medan magnet. Ada medan magnet dan itu mungkin kita ibaratnya kayak clash gitu. Nah, Iya, pada clash betul. itu seperti kita pakai garam aja lah, anggap aja kayak gitu. Jadi bukan mistik ya. Hmm. Jangan pernah teman-teman berpikir bahwa saya juga orang yang nggak percaya gitu-gituan. Jadi jangan berpikir bahwa oh kita nih mistik, yang belajar Ya, twin nih mistik, betul. enggak gitu. Kita tuh Sama sekali semua tidak. pakai logika. Benar. Karena kan di sekeliling kita banyak energi, sis. Ya, Nah, gitu. nanti juga Benar sabunnya sis. bisa beli sama sis Klesko. Di Enggak, ada komentar saya enggak sih. dari Nanti sis. pesan ayah masih brand aja. Karena saya betul-betul sih, saya minta maaf kadang-kadang saya tuh ngurusin klien sampai Udah ini sibuk ya? benar-benar baru pulang. Ya, Wow. baru pulang langsung kan mandi cepet-cepet langsung duduk. Udah nggak sempat ngapa-ngapain lagi. Iya. Untuk saya bilang lancar. Nah, itulah saya bilang amazing karma itu kenapa? Karma itu betul-betul, dan pada saat sekarang ini pandemi, kita ngelihat karma itu makin deket loh jaraknya. Yes. Kita ngapain orang itu kerasa banget, kita Nah, kita jangan susahin orang, jangan bikin-bikin yang 5 hal sila dilanggar itu jangan, karena ya. kenapa? Itu benar-benar nyusahin kita sendiri. Kita akan lihat hasilnya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah tunggu kehidupan mendatang. Dalam waktu dekat udah bisa kerasa, makin lama jaraknya makin pendek gitu. Betul. Dan Betul. intens gitu sis. Betul. Karena ya kenapa ya, kita lihatlah sis, perputaran dunia makin lama kan, yang namanya dunia udah tua ya, udah tua, jadi ya gitu, Hmm. makin lama yang diputer tuh makin cepet gitu. Jadi ya kita ketemu lagi. Jadi Udah berasa jangan banget. sampai iya. Jadi kerasa banget. Saya bilang kayak kemarin kita function ya sis ya. Ah, Saya ngerasa udah mau sakit gitu ya, udah mau sakit kita seger lagi. Terus tiba-tiba
kayak misalnya kita berdana gitu, kita nggak usah ngarepin hasilnya, tapi secara tidak langsung kita udah melatih diri. Kalau Ya, kita kehilangan, kita anggap udah kayak berdana, udahlah anggap aja saya berdana. Itu melatih mindset kita sih. ya, Sebenarnya nggak usah ngarepin hasil jauh-jauh dapat hasil balik atau apa, tapi anggap kita udah kan dibilang berdana itu untuk mengurangi kilesa kita, untuk ngurangin kita punya kemelekatan. Ya udah itu aja, itu juga betul, udah ya, benar, cukup. benar. Ini ada komentar dari Siswati Ucen. Di tim yang berasa banget energi doa itu sangat berharga. Iya benar, jadi Iya. energi positif ini bisa dirasakan oleh semua orang yang sensitif tentunya ya. Dan makhluk-makhluk di seputar kita pun sensitif dengan perasaan. Ada komentar dari Sis Luciana. Sis Class nggak galak, karakternya memang tegas dan friendly banget. Jadi bukannya galak, Thank Sis. you. Iya, terus Saya silakan Sis. Iya, saya thank you Sis Luciana, ini salah satu yang temen yang ini yang karmanya sangat baik, karena dari dulu rajin bantuin wihara, terus udah lama nggak ketemu saya, tiba-tiba ketemu saya bilang sih saya mau ikut itu tuh yang di FB. Makanya kita penting juga loh, FB itu kadang bukan untuk pamer atau apa, tapi kalau hal yang baik boleh dibagikan di FB. Karena Betul. dari situ Sis Luciana bilang kayak, sis saya tuh mau ngikut yang itu. Saya awalnya salah paham, saya tuh ada satu apa ya, salah satu komunitas dulu. Saya pikir pertama Sis Lucy mau ikut yang itu. Ternyata bukan Sis, yang meditasi. Oh, meditasi, oke. Okay. Nah, sejak ikut meditasi itu, Sis Luciana itu betul-betul yang jadi bantu saya. Namanya, itulah karma itu gitu Sis. Kita mau, kita merasa kita bantu orang, padahal bukan, orang itu yang bantu kita. Pada Iya. saat saya kenalin ke Sis Luciana Twim, sebenarnya bukan saya bantu Sis Luciana, tapi Sis Luciana udah bantu saya. Kenapa? Pada saat saya lengah, saya down, dia yang ingetin saya. Saya Oh, lihat Sis Lucy jadi gitu. Jadi saya merasa malu gitu. Saya kok nggak aktif ya. Sis Luciana itu konsisten, dia iya, bagus. Jadi saya iya. rajin lagi. Nah, sama teman lain juga gitu. Teman lain yang saya ajak, loh kok dia merajin. Ada tuh satu grup dulu sebelumnya berapa 2 bulan lalu Sis ikut retret. Wah, ini jaringan Iya. tadi. Kayaknya sempat frozen Nah, sebentar. dia mulai Oke, Saya baru tahu loh, Sis Luciana tahunya dari Sis Class. iya. Nah, abis gitu sis itu Katanya udah Kak En jadi murid ini saya sudah 20 kenalin tahun. ke Twim. Iya kan sama-sama. Jadi dia yang ingetin saya, yang sis itu yang ikut ODR sehari itu. Dia bilang, Mm-mm. saya sekarang rajin meditasi. Ya saya jadi malu, saya nggak meditasi jadi inget, oh ya murid saya aja ini ya, masa saya enggak gitu kan. Nah itulah jadi berkesinambungan, Ya, mendukung. jadi diingetin lagi supaya kitanya jadi waspada lagi gitu kan ya Sis ya. Iya, Bagus jadi sekali. betul-betul yang satu hal sih yang paling saya apa ya, saya tuh sampai nggak bisa ini ya, nggak bisa ngurain kenapa. Saya kadang-kadang kalau dalam satu hal yang seperti insight gitu ya sis, saya tuh lagi Mm. mikir apa, terus saya bisa bisa kayak ngelihat rangkaian karmanya gitu. Oh iya ya, saya nih dulu kan lagi ngobrol nih sama peserta Twin. Kita bilang gini, kita mungkin dulu pernah berbuat satu karma baik yang bagus ya, beramai-ramai. Berapa orang waktu itu kita ngobrol berempat peserta Twin nih. Jadi kita Oh, bisa ketemu begini gitu. Oh iya ya, kok kita ini ya apa bersyukur sekali ya. Nah pas pada saat saya ngomong gitu, aduh sis kayak ada rasa gimana? Kayak tiba-tiba kayak sepi gitu loh, kayak kayak suara teng gitu, kayak terus suara rasanya ya sis di kulit itu kayak merinding. apa ya, kayak ada, mungkin kalau orang yang bisa lihat tuh kayak kita kayak dilimpahin
kayak diselimut gitu loh. Kayak Oh, iya, rasanya iya, apa iya. ya? Iya, iya, Enak, iya. enak loh. Sepi, tiba-tiba kayak sepi gitu loh. Kok suasananya bagus banget, kayak di surgawi lah gitu deh. Bener-bener Wow. kayak gitu loh. Wah, saya sampai, oh kok bisa gitu ya? Terus, aduh dalam hati sampai terharu, kayaknya bersyukur. Wah ini pasti betul-betul satu energi yang baik gitu. Dewa. Jadi dia bisa Heeh. gitu. Malaikat atau dewa yang sedang kebetulan, Iya, ya nggak ada kebetulan sih ya, betul. kalau kita pancarkan energi positif Brahma Wihara ini, maka mereka pun akan Iya, suka mendekat. iya sis. Yang paling kerasanya ini sis, pada saat kita berlatih begitu ya, sakit kita di badan hilang loh sis. Hilang karena tiba-tiba rasa yang saya bilang sepi itu, di badan hilang rasa sakit pinggang. Terus saya Oh, kan sering ada ini, sering ada kayak waktu meditasi ya, itu kayak digurah loh sis. Kayak digurah kan kadang saya ada suka dulu pilek ya atau apa gitu. Nah, pada saat meditasi twin, itu kayak nggak ada yang melekat semua. Kayaknya semua kayak dicuci bersih dari perut sampai dari sini nih terutama. hmm. Tiba-tiba Hmm. kayak dahak yang nempel gitu ya sis, yang orang bilang bisa bikin apa tuh sakit kepala, apa bilangnya yang di Migrain. sini ada cairan. Sinus. Ya, nah itu sinus itu Ya, kayak ngalir loh sis semua. Pas meditasi bersih. ngalir semua. Saya bilang, oh bisa begitu ya, kayak dicuci deh, bener-bener kayak dicuci, Ya, kita jadi keluarnya kayak bersih banget. Itu ya, detox alami sih, betul. detoxnya bener-bener Memang gitu. benar bisa Jadi detox alami. Ya itu, detox banget. Nah di sana makanya saya kalau percaya banget. ini memang kan udah beberapa minggu nih sis. Ini ngomong-ngomong soal Hmm, sakit ya. Perut saya kan lagi kena pelengketan usus yang menurut dokter harus dioperasikan karena nggak ada jalan lain. Tapi saya iya, tanya apa cirinya yang harus saya segera harus langsung dioperasi. Dia bilang kalau nggak bisa pup sama sakitnya nyerinya itu nggak tahan. Jadi saya berdamai sama perut saya. Tenang ya, sabar ya, saya minta maaf dan bla 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 gitu deh sis ya. Jadi nyerinya itu turun sampai harian itu paling di angka 2 3 4 aja. Jadi nyerinya ada tapi tidak mengganggu. Nah, Siskles kan kemarin tanya, Sis Bran bisa nggak? Kan nanti iya, eh, bisa nggak untuk acara cinta? Saya bilang iya, bisa, kan saya santai duduknya kayak begini kan, saya santai gitu ya. Jadi dan tetap pancarkan iya, energi cinta kasih. Dan itu sangat super membantu sis. Jadi mau iya, sakit, yang sakit kan fisik, pikiran kita tidak sakit. Jadi kita tidak menyerah gitu. Kalau saya tidak menyerah dengan rasa sakit. Jadi masih sharing dhamma lah, masih meeting tadi sama TYC. Besok kan mau TYC ini tanggal 24 sampai 27. TYC ini Twin Youth Camp, bro dan sis. Kami mau membimbing para remaja. Nah, cuma memang kondisi saya sedang tidak 100% fit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Jadi kalau orang bilang, sakit nih nggak bisa, wah, kalau sama saya nggak bisa bilang begitu. Karena iya. apa yang saya Saya alami itu salut. sakit, tetapi tidak mengganggu pikiran, gitu. Itulah Nah, yang Cici saya Jati salut. bilang ini, saya kena sinus, kepala sakit sebelah, tapi tetap bisa jalan cari obat. Nah, bagus. Nah, yang ya saya ngerasanya gitu sih Brand. Saya ngerasa sejak ikut meditasi ya kita jadi eh, melihat sesuatu ya gitu apa adanya. Maksudnya sakit juga sakit ya, tapi nggak dibesar-besarin gitu ya. Ya Ya, udah sakit ya udah betul. kita juga kita bukan deny, kita jangan Ya, apa kalau yang di Twin teman-teman itu mereka nggak deny, oke saya sakit, saya terima gitu, saya cari solusi, tapi juga bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah itu yang betul. menurut saya salut sampai saat terakhir itu saya lihat Sis Eka ya, yang Ya, almarhumah itu betul-betul saya salut. Udah sakit cancer, udah stadium lanjut, tapi masih bisa ngajar murid gitu. Itu di ya, sana saya respect gitu.
Saya respect betul, dan itu seperti buat saya tipe orang yang senang mencontoh, yang bukan dibilangin dengar gitu, tapi kalau lihat contoh saya akan sadar sendiri gitu, oh dia aja gitu ya. Ya, Maksudnya betul. kita tuh jangan kayak ngasihanin diri sendiri, kayak nggak ada apa sakitnya cuma apa digede-gedein gitu lah. Itu Betul. menurut saya nggak ini gitu, nggak bijaksana gitu. Nah itu di situ saya belajar dari TWIM, dari komunitas DSI, dan itu yang Ya, menurut saya membuat teman-teman amazing karmanya itu gitu sis. Jadi selalu aja nemu gitu. Walaupun sakit, oke okay, kita udah terima nih karma kita dari yang dulu. Mungkin ada kita benar. melakukan apa gitu. Ya, Pastilah kita ada melakukan apa. Tapi betul. kita diberi satu yang seperti dibilang Bante, Dharma menjaga kita. Jadi kita diberi satu jalan arahan dokter yang bagus. Terus kita diberi kayaknya obatnya apa-apanya lancar gitu. Mm-mm. Jadinya ya udah kita menyelesaikan karma buruk itu, dan kita sekarang menanam lagi yang udah bagus-bagus. Nah, itulah yang Betul. membuat saya merasa apa ya, di hati tuh kayaknya aduh ada satu rasa. Jadi sekarang udah jarang saya ketakutan. Jadi ada rasa kayak kepastian bahwa oke okay, kamu nggak akan susah karena kamu sudah berjalan di jalan dhamma, jadi kamu Ya, nggak usah khawatir. Ada satu betul. rasa gitu sih yang bikin saya Betul. nyaman. Itu yang saya Jadi kayak rasakan pede, juga, benar. Kita udah ada jadi jalan pede. juga, ya jalan damai yang benar. Kita berdana, kita menjaga sila, kita meditasi. Ya sudah, itu saja. Nggak ngoyo, nggak neko-neko. Nah ini si Susiana Iya. bilang, tubuh sakit tapi pikiran tidak ya sis. Iya benar. Terima kasih sis Deviling. Berdamai dengan sakitnya sis. Iya benar berdamai. Ya habis mau bagaimana kan? Scott belum pulang, saya tunggu dia untuk bisa bantu saya. Jadi ya santai-santai aja dulu. Saya nggak angkat yang berat-berat, duduknya lebih banyak melonjor, kalau nggak ya tiduran. Pokoknya betul-betul apa namanya menyayangi diri sendiri. Jadi dengan kita menyayangi diri sendiri, kita menyayangi orang, ada orang yang tetap masih butuh bantuan, ya kita bantu. Kayak kemarin ada satu kaget, Sis Vera kaget katanya. Oh Sis Bran juga lagi sakit, aduh udah lagi sakit kebantuin saya katanya. Lah iya kan saya Nah, nggak apa-apa. Sakit ya kan kalau kita masih bisa bantu orang, apa salahnya gitu. Ya, jadi nah saudara-saudara itu juga kemarin tuh ada yang butuh bantuan. Sepupu saya mau dioperasi, ya saya bilang, oh kalau mau ke rumah sakit harus persiapan supaya yang sakit itu tidak terkena virus karena kan kita bisa terpapar ya kalau kita lagi di rumah sakit. Jadi, tapi kalau tidak bisa menghindari operasi ya mau nggak mau jalanin. Nah itu yang akan dilakukan oleh sepupu saya juga. Beliau punya masalah di rahim, jadi ya udah jalanin aja santai, nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, ya gitulah. itu yang saya salut. Jadi tiap kali ya sis brand tuh nggak pernah ngeluh gitu, nggak pernah bilang sakit. Tau-taunya pas kita denger di grup, oh sis brand lagi sakit, ya ampun kok lagi sakit, bisa-bisanya gitu ya nolongin orang. Dan itu saya benar sis, di sana saya ngelihat rangkaian karma dengan jelas. Kenapa ada orang tertentu yang energinya begitu besar, begitu bagus, begitu positif, dan memang sudah ibaratnya kita nggak usah tukang ramal atau nggak usah siapapun lah, tapi secara langsung kita udah langsung bisa lihat ini orang hebat, pasti bisa jadi orang besar, jadi orang hebat tuh ketahuan dari apa? Dari perilakunya, dari tindak tanduknya. Seperti Sis Brand kan bilang, kalau saya lihat sendiri ya, kalau saya lihat sendiri Sis Brand tuh begitu banyak nolongin orang walaupun lagi sakit gitu. Jadi saya tuh udah nggak heran yang namanya kalau misalnya Sis Brand kadang kita ngelihat zoomnya, oh yang ikut, saya kemarin baru dengar tuh yang Sis Brand wawancara sama Bante sampai 3 jam. Saya sama suami bilang hebat ya Sis Brand, bener-bener. Udah sakit aja masih kayak gitu, nggak heran lah yang dengerin itu bisa. Jadi orang tuh nggak usah yang namanya bikin-bikin pakai
oh supaya berkarisma, supaya berwibawa, nggak usah. Menurut saya itu udah secara alami sih kebentuk sendiri. Jadi kalau Eh, si Brand lagi ngomong, saya kan agak sensitif suara juga gitu. Jadi saya kadang suka gini sih, saya tuh kalau dengar orang ya, saya bisa rasa nih, aduh orang ini lagi nggak nyaman nih, orang ini lagi ketakutan. Karena saya juga jadi ketakutan dengarnya. Nah pada saat itu pasti langsung turn off. Saya langsung matiin karena ya dia dia nggak boleh. kayak nyambung ke saya gitu. Wah, ini orang ketakutan, saya juga deg-degan gitu. Jadi tapi kalau si Brand ngomong ya, ini saya nggak ngelebih-lebihin, nggak nambah-nambahin. Kalau si Brand ngomong, saya sering bawaannya tuh mau duduk, mau meditasi, karena saya ngerasa tiba-tiba, oke, saya tenang nih, gitu kan, saya ngerasa damai, saya pengen duduk deh, gitu kan, udah moodnya saya duduk, Eh, duduk sampai sistem sering minta nyanyi, gitu kan, iya. nge-request, tapi saya tuh nggak ngelihat, karena saya kan merem, jadi tau-taunya, oh, sebenarnya tadi request ya, saya duduk meditasi, jadi tiap kali gitu, Iya, saya ngerasa nyaman, udah berapa kali jadi loh ya sis? itu, Udah lama iya, ya berapa iya, minggu ya sis gak nyanyi di Cinta. Udah kangen saya. iya, waktu Bro Jeffrey, Bro Iya, Har. Jadi saya tuh nggak iya. ngeliat, udah saya bawanya duduk aja gitu. Enak kan. Ya gitu lah sih. Namanya juga SpongeBob ya. SpongeBob begitulah. Jadi kerasa gitu. Iya. Nyaman. Bubble-nya Kayak jangan apa lupa ya? sis. Kayak gitu ya. Kayak digendong-gendong gitu nyaman. Kayak ada yang tenang, kayak ada yang gituin tenang, kamu ada yang lindungin, jadi saya merasa oh, oke, saya duduk lah gitu kan, duduk enak gitu, meditasi. Bangun-bangun ngelihat buka mata, ah ini udah ini nih, Udah kadang-kadang selesai. tahu sih ada suara, tapi nggak mengganggu, Eh, kedamaian, jadi ya udah lanjut aja gitu, toto iya. ya udah selesai. Udah selesai acaranya. Nah, ini ada komentar Minta dari maaf nih. Sisyani 1502. Jadi kunci hidup itu jalani saja ya sis lah. Iya. Masa kita mau ngelawan jadi penderitaan. Sis Luciana. Iya, Kalau lihat sis Brenda jadi malu kalau bilang kita sakit. Makanya jadi semangat aktif di Twim. Sis Yani ada ya. yang tanya, gimana cara gabung di Twim ya? Ya, Sis Luciana tolong diketikin damasuka.or.id. Wah, dikomentari sama Sis Julia Gotama. Sis Klesia cantik banget. Ih, baru tahu ya. Aduh, thank you. Itu betul-betul tuh bikin hidup saya cerah. Dia Bikin cerah hidup saya ceria. cerah. Jadi nanti sis siapa namanya yang sis Yani eh, yang mau belajar ke damasuka.or.id. Di situ sis bisa belajar. Nah, ini sudah diketik sama sis Luciana. Klik aja retret 10 hari online retret. Nanti ada asmen pembimbing. Nah, kami semua tulus membimbing, tidak ada bayaran, tidak perlu membayar. Nanti ya kalau mau berdana ya monggo ke yayasan, tidak pun tidak apa-apa. Karena kami mendapatkan hasil semua, jadi kita mau semua orang itu juga dapat hasil. Sis Kles, sebelum nyanyi, mau pesen apa nih? Udah mau jam 8 loh, nggak berasa. Udah mau 1 jam loh, sis. Iya, saya dukung kita masih ada waktu. Jadi yang belum latihan segeralah latihan. Jangan maksudnya kadang-kadang kita merasa gini, udahlah hidup gue udah tanggung, biarin aja sampai habis kayak begitu. Jangan pernah merasa gitu. Memang hidup harus jalanin aja, tapi kita juga harus di satu titik tuh kita harus betul-betul mulai. Mulai itu udah separuh start, nggak Ya, peduli udah tua atau udah terlambat atau hidup saya sebelumnya ancur-ancuran, nggak usah peduli. Kita semua di Twim asalnya pemarah ya, pada emosi. Nah, dan betul. saya sampai sekarang pun terus masih berusaha. Saya masih kadang suka ngoceh, tapi saya berpikir lebih baik dimulai daripada tidak. Jangan pernah berpikir Betul. tanggung-tanggung. Kita mulai aja itu udah satu usaha. Kenapa? Karena begitu kita mulai, kita didukung komunitas yang bagus, kita tuh udah ibaratnya itu karma baik kita udah ketemu kondisi. Jadi amazing karmanya itu mau berbuah. Tapi kalau kita nggak Mhm. mulai, kita tuh ibaratnya nggak ada kondisi.
mau Iya, berbuah pun nggak bisa. Kita nggak ada betul. lahan, nggak ada apa-apa untuk tumbuh. Jadi kita jangan harap kita bisa berkembang. Mulai dulu kita udah bikin fondasi. Nah di situ kita bisa Ya, berbunga, bisa mekar jadi diri kita yang lebih baik. Dan kita di sana saya satu hal yang saya betul-betul ngucapin terima kasih sampai sekarang pun saya nggak pernah berhenti bersyukur udah ketemu Twin, udah ketemu Bante, ketemu Sisbrand, terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman mulai dulu itu aja satu hal pesan saya. Jangan pernah nanti-nanti kita nggak tahu besok kita masih ada atau enggak. Gitu. Kalau yang betul. baik-baik itu penting-penting Sisbrand pesen. Iya, Mrs. Julia juga komentar sis Brenda juga hari ini beda. Beda kenapa? Saya baru habis gunting rambut karena saya Ya, mau merem, jadi nggak mau repot ngeblong-ngeblong, jadi dipendekin aja. sis, saya punya satu teman ya sis di Aussie, dia pinter baca kartu tarot dan dia bacaannya bagus banget. Dia selalu bilang gini, sis Kles ada sesuatu yang di muka sis Kles gitu, yang kayaknya sinarnya beda gitu. Saya bilang, oh itu pasti gara-gara saya habis belajar di Twin. Dulu mungkin muka saya lebih rapi ya, nggak ada keriput waktu masih muda. Tapi pas saya lihat foto saya dulu sama sekarang, emang beda loh, beda Oh, beda secara sinar. Jadi iya, dulu kayaknya redup gitu. ya, Walaupun dulu lebih kencang ya sis, tapi redup beda, gitu. beda, betul. Beda. Makanya teman-teman jangan pernah deh menunda-nunda. Mulai aja. Kita mulai itu udah satu anugerah, satu berkah buat kita untuk tumbuh. Wah, mantap. Ada komentar lagi dari sis Luciana. Setuju sis. Semangat, better late than never. Ada yang komentar, oh sis Ivana, Twin meditation changes my life. Ya, banyak sekali memang meditasi ini mengubah banyak sekali hidup orang. Jadi inilah yang membuat saya tuh jadi semangat gitu loh sis. Kayaknya apalagi nih besok mau mau apa namanya mau TYC, Twin Youth Camp. Waduh, Ya. ini anak-anak remaja yang kita mau ajak supaya happy, supaya bisa berubah karena di Twin yang lalu yang ngobrolan sama sis Ara, itu sis Ara perubahannya luar biasa itu. Jadi dari Nah, gak suka main game jadi nggak main game gitu. Oke, sis Deviling bilang thanks sis Brenda dan sis Klesia saran dan masukannya. Oke, sekarang kita tunggu lagunya sis Klesia. nyanyi lagu cinta ya. Oh ya, yang punya anak-anak jangan lupa tuh kalau lagi ada acara, sekarang mungkin udah tutup, tapi nanti kalau ada lagi dipantau-pantau. Karena kenapa? Saya cuma satu pesan saya ke anak-anak. Nanti mami tuh udah merasa lega kalau kalian tuh udah punya pegangan seperti yang dibilang di Jalan Dama. Saya tuh makanya kalau sis brand saya antara dua ya sis, kalau sis brand bilang sakit dalam hati saya selalu bilang nggak bakal sis brand nggak bakal susah. Saya selalu udah punya keyakinan gitu, even bukan sis brand loh, saya yang orang luar saya udah punya keyakinan itu nggak bakal susah, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya udah tahu sis brand seperti apa. Jadi buat orang-orang yang memang sudah di jalan damanya udah mantep, saya tuh nggak pernah melihat mereka tuh nggak pernah merasa susah. Saya lihatnya aja bahagia gitu. Kayaknya udah, dia mah udah pasti mantep lah gitu. Nah, anak-anak kalau yang sampai udah punya jalan begitu, saya tuh udah merasa lega. Ibaratnya saya Ya, pergi juga saya udah tenang. Itu betul. yang buat orang tua, yang buat anak-anaknya mau ikut, itu satu anugerah. Saya masih ada PR, saya belum bisa ini. Nah, makanya saya kadang masih mupuk karma baik Ya, supaya anak betul. saya bisa. Betul. Nah ini dari Iya. sis Wati Ucen lagi bilang, emak-emak nih banyak yang suka ngomel-ngomel ya, praktekin meditasi, bisa merubah sudut pandang kita. Sis kelas nyanyi dua ya, paling dikit nyanyi dua Iya, ya sis. nyanyi dua ya. Saya mau nyanyi lagu cinta dulu karena ini Sip. lagu khusus saya ciptain buat Iya, cinta ya. sis kelas yang Oke, ciptain ini buat lagu nyanyi teman-teman. buat kita. Iya, saya thank you banget dikasih kesempatan. Cinta, cerita inspiratif para dreamer sejati, kisah nampol yang asli.
buat belajar atau refleksi, kadang buat eksistensi. Dibahas dari segala sisi, rohani, duniawi, membuat kita sadar diri. Ini cerita tentang cinta kasih. Cinta, cerita indah Ampol Twimer, asyik. Satu lagi ya sis, yang bikin saya sangat percaya dengan Twim apa? Saya tuh dapat insight habis ikut latihan yang 2012, saya tiba-tiba kayak ada yang bisikin lagu gitu ya. Jadi sejak itu saya aktif nyiptain lagu dan itu satu momen kebangkitan saya gitu untuk saya nyalurin hobi saya gitu kan. Nah, salah satunya ini saya ya, thank you banget dan saya nyiptain satu lagu judulnya Karma Kita Telah Usai. Itu saya terinspirasi dari 6R karena saya merasa gimana rangkaian kita yang capek ya lahir, kadang-kadang kita kan pola berulang ya, orang tua ngomelin kita ngomelin anak gitu terus kan, gimana itu diputus, dan itu saya ngelihatnya lewat 6R. 6R itu betul-betul itulah pemutus kita. Jadi saya ciptain lagu judulnya Karma Kita Telah Usai. Aku mau nyanyiin lagu itu sis. Sip. Kehidupan akan terus berputar selama kita belum memutusnya, hingga dalam keheningan dengan penuh sadar kita akan terbebas. Dalam diam kita menjadi seperti karya seni, sekaligus seniman itu sendiri. Dalam diam kita sadari diri sebagai lukisan dan menjadi maestro pelukisnya. Dalam hening kita sadari diri sebagai keajaiban, juga keajaiban itu sendiri. Dalam hening kita ada dan tiada, kita seakan lenyap sekaligus ada. Lingkaran kehidupan akan terus bergulir selama kita belum memutusnya, hingga dalam keheningan dengan penuh sadar karma kita telah usai. Kita akan terbebas dari siklus yang saling bergantungan. Wow, dalam nih lagunya artinya. Saya senang banget waktu nulis lagu ini karena saya ingat Sis Brand ngajarin saya tentang Paticca Samuppada, kan setiap kali kita retret itu diulang. Saya tuh rasanya sampai dalam hati nyes kayak ada kita ditetesin air gitu loh. Hati kita kayak lagi membara, walaupun lagi marah nih Sis, kalau denger itu Sis Brand ngomong tentang Paticca Samuppada, kita kayak ditetesin, ces udahlah apinya mati. Langsung ada. Sampahnya kemana, kemana? Apinya nggak tahu, udah hilang. Jadi ya itu. Aduh. Di sana kita mungkin berputar terus, tapi begitu kita kena tetes itu, kita kena dhamma itu, langsung kita di situ kita paham, oke, saya tuh bisa mutusin
kehidupan itu kita nggak akan harus pola berulang terus, kita Ya, marah lagi, anak kita nerusin, cucu kita kena lagi, terus gitu, betul. enggak. Kita bisa putusin, karma kita bisa usai, dan kita terbebas dari siklus yang saling bergantungan. Terus yang 12 itu, disitulah saya betul-betul bersyukur sekali. Saya nggak tahu gimana cara membalasnya, semesta yang balas Sisbren, Bante, semua karma baik yang Sisbren lakukan bisa berbuah sesuai waktunya. Sisbren sehat selalu, itu doa saya sih. Eh, Itu sih. Aduh, yang penting sehat memang. Ya, namanya juga harus melewati siklus kehidupan. Aduh, thank you Ya, nih Sis Ivana komennya. Nice songs, nice sharing, Sis Class. Sending both of you so much love. Wow, Sis Yani makasih. bilang lagunya damai banget. Sis Uchen Wati bilang bagus banget, terharu dengernya. Masih ada lagu lagi nggak Sis? Sebelum kita Six sudahi. R, Yes, 6R ya penutup ya, sis. yes. Oke, lagu 6R ini diingat-ingat karena saya sengaja bikin lagu supaya kadang-kadang lupa 6R apa ya, yang gitu. Saya bikinin lagu. Sis, simpan ini buat TYC. Kan besok kan Sis ngajar TYC seperti tahun lalu, Sis mengajar anak-anak bagaimana menciptakan lagu gitu kan. Nah, coba deh Ya, direkam terus nanti kita share supaya anak-anak jadi inget. ya, tujuannya Oke, itu ya, Kis. ya. Oke. There are 6 steps that we all have to practice. Recognize, release, relax, smile, return, repeat. This will release disease in your mind and body. You will meditate with fun in practice. There are 6 steps that we all have to practice. Recognize, relax, smile, return, repeat. This will release disease in your mind and body. You will meditate with fun in practice until you reaching to Nibbana. Thank you. Bagus sekali. Saya dikit tadi. Ya, makanya harus Leo. direkam sis. Ini ada saran dari Sis Ya. Luciana yang bagus. Direkam sis, bisa dinyalain di sela-sela acara TYC buat background sound. Mantul. Wah, kangen banget ya Sis Klesia udah ngisi sharingnya bagus sekali malam ini tentang meditation dan amazing karma. Yang tentunya pasti bermanfaat untuk yang mendengarkan, baik yang secara langsung di IG Live ini, dan juga nanti rekamannya yang pasti sangat akan bermanfaat. Kami berdua mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir di sini, yang sudah memberikan komentar-komentar positif, dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, minggu depan, iya kan Sis Klesia, minggu depan nih susah nih, saya dapat konfirmasi dari Sis Giovanni dari Medan. Jadi
Senin depan di Cinta ke-30 kita akan ngobrol bersama Sis Giovanni. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di Cinta 30 Senin depan. Terima kasih semuanya. Kangen ya Sis Thank you, Sis Kles. Glenn. Thank you, teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke deh, sampai jumpa. Sis Kles, lihat nggak ini? Oh ya, Kangen ya Sis ya. Oke makasih deh. Sis Glenn udah dikasih. Ini Thank you. kangen ya. Oke deh, bye.